Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di materi kita. Jadi kita lanjutkan materi sejarah pemikiran ekonomi. Saat ini kita masuk pada pemikiran dari Adam Smith. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam Adam Smith. Dan antara lain yang pertama adalah Adam Smith itu bagian dari ekonomi klasik, dan tentunya ekonomi klasik ini merupakan perkembangan dari Socrates, dalam hal ini Francis Kusney dan teman-teman yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada materi ini kita akan mengupas untuk pertemuan ini kita akan mengupas secara detail apa-apa yang menjadi pemikiran Adam Smith. Jadi di dalam ada beberapa hal, misalnya yang pertama adalah hakikat manusia itu serakah, kemudian mekanisme pasar bebas, teori nilai, kemudian teori pembagian kerja, teori akumulasi kapital, dan pengaruh pandangan Adam Smith. Serta ada satu hal lagi, dalam hal ini mengaitkan bagaimana persamaan pandangan antara Adam Smith dan Nabi Muhammad dalam memandang perekonomian. Oke, adik-adik sekalian, ini saya akan tampilkan PPT saya yang akan saya presentasikan hari ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan. Jadi itu yang saya bahas tadi, bahwa ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ini hakikat manusia serakah sampai pada Adam Smith atau Nabi Muhammad. Oke, kita masuk pada yang pertama, saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama adalah menurut Adam Smith, hakikat manusia itu serakah. Jadi serakah dalam hal ini Bernard de Mandeville dalam The Fable of the Beast, dia mengatakan bahwa serakah itu negatif. Jadi menurutnya karena manusia itu serakah, maka dibutuhkan regulasi pemerintah untuk mengatur itu. Atau dalam hal ini pemerintah dibutuhkan untuk mengatur agar keserakahan itu bisa kita atasi. Nah, tentunya jika tidak diatur, maka hal itu bisa menimbulkan bencana karena adanya seseorang atau adanya kelompok yang akan mendominasi. Kemudian menurut Adam Smith bahwa itu positif. Jadi mengapa dia positif? Karena regulasi pemerintah tidak dibutuhkan untuk mengatur serakah jangka panjang, tidak naikkan harga, dalam hal ini penjual peneliti, perilaku manusia karena kepentingan bukan kebaikan. Jadi di sini kita akan membahas bahwa menurut Adam Smith serakah itu positif. Bentuknya adalah kenapa dia positif? Karena pemerintah itu tidak perlu mengatur dalam hal ini. Nah, kalau misalnya kita ini memiliki keinginan yang begitu besar, menurut Adam Smith boleh-boleh saja, karena itu adalah sebuah peluang. Nah, kalau misalnya mengapa dia menjadi peluang? Kalau misalnya saya sangat berambisi untuk memiliki banyak harta, dengan ambisi saya tersebut maka banyak orang-orang yang terbantu. Misalnya saya mau makan banyak. Kalau kita mau makan banyak, maka kita membeli dalam jumlah yang besar dengan jumlah barang yang begitu banyak. Itu artinya keserakahan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Atau boleh dikata serakah itu bermanfaat karena keserakahannya akan mempercepat roda perekonomian. Nah, jadi Adam Smith menganggap bahwa serakah itu tidak apa-apa, bagus malah. Nah, secara jangka panjang itu dia tidak akan naikkan harga. Nah, mengapa dia tidak naikkan harga? Karena kalau misalnya konsumsi terus berjalan, maka saya ulangi, jika misalnya kasus penjual peneliti secara serakah itu, misalnya begini, contohnya adalah seorang penjual peneliti yang
ingin menaikkan harga penelitinya, maka secara otomatis dia justru membunuh bisnisnya sendiri. Mengapa demikian? Karena jika dia menaikkan harga peneliti, maka orang akan membeli atau memilih untuk membeli peneliti di tempat yang lain. Mengapa demikian? Karena harganya mahal. Kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual peneliti itu sama dengan membunuh dirinya atau membunuh bisnisnya. Maka tidak ada orang yang membeli ke dia atau kepada penjual peneliti tersebut. Maka dia secara otomatis akan menurunkan harga. Kemudian yang ketiga, serangka jangka panjang ini dalam hal ini perilaku manusia karena kepentingan bukan kebaikan. Ini adalah kata-kata yang paling sering diulang, bukan karena kebaikan pembuat roti sehingga membuatkan roti pada Anda, tapi karena ada kepentingan penjual roti tersebut. Jadi intinya di sini adalah ketika misalnya ada orang yang berbuat hati kepada Anda menurut Adam Smith, maka itu bukanlah sebenarnya sebuah kebaikan, tapi ada kepentingan yang mengikutinya. Nah, kebaikan dan kepentingan itu ada selalu berbarengan. Maka dari itu kita menurut Adam Smith, jangan kita cepat puas atau jangan kita cepat memuja dan memuji orang-orang yang memberikan sesuatu kepada kita menurutnya, karena sebenarnya ada kepentingan itu. Roti tersebut yang dibuat untuk makanan pagi kita, untuk sarapan pagi kita, itu belum tentu dibuat untuk sebagai sumbangan ikhlas, tapi sebagai imbal balik dia akan mendapatkan harga dari apa yang ia buat. Oke, kita lanjut. Yang disampaikan Adam Smith yang kedua adalah mekanisme pasar. Jadi, menurut Adam Smith, ada kepentingan individu, ada kepentingan masyarakat, ada dampak individu dan dampak masyarakat. Biarkan ekonomi berjalan sendiri tanpa intervensi pemerintah. Jadi, ketika kita bicara pasar bebas, tadi dibahas bahwa manusia itu egois, tetapi keegoisannya itu akan membawa kepada manfaat. Misalnya dalam mekanisme pasar ini, kepentingan individu untuk mengonsumsi yang banyak, untuk menikmati pilihan-pilihan yang ada, maka dia harus membangun kekuatan ekonominya, atau dalam hal ini dia harus mendapatkan pendapatan yang tinggi agar bisa menikmati agar dia bisa menikmati berbagai macam varian yang akan dia nikmati. Nah, ketika misalnya gairah individu itu, gairah perorangan itu bangkit di tengah-tengah masyarakat, maka tentunya gairah individu menjadi gairah masyarakat atau kepentingan masyarakat. Kalau misalnya kepentingan masyarakat ingin konsumsi tinggi, secara umum tentunya otomatis itu akan memperkuat produktivitas. Dampaknya dampak bagi individu dan dampak bagi masyarakat. Jadi menurutnya biarkan ekonomi berjalan sendiri tanpa intervensi pemerintah. Karena semangat tadi, semangat untuk membangun individu itu, maka sama dengan semangat secara kolegial atau secara kolektif membangun kepentingan masyarakat, dampak individu dan dampak masyarakat. Oke, kita lanjut. Jadi teori nilai. Dalam teori nilai ini ada namanya nilai guna, nilai tukar atau harga, kemudian dalam hal ini adalah labor. Oke. Jadi menurut Adam Smith, nilai guna itu adalah kegunaan barang tersebut. Misalnya air. Nilai tukar itu karena dia memiliki nilai tukar karena dia adalah barang yang langka. Intan, emas, dan lain-lain. Kemudian nilai tukar dari sisi labor itu adalah bukan karena jamnya tetapi skillnya yang diupah. Nah, menurut nilai yang baik itu dari Adam Smith adalah berdasarkan pada skill yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, jika dalam waktu 2 jam bisa digunakan untuk menangkap satu berang-berang di waktu yang lain atau bersamaan,
bisa menangkap 2 rusa. Maka harga berang-berang 2 kali harga rusa. Bisa dimengerti kira-kira adik-adik? Misalnya harga labor itu dilihat dari skillnya. Intinya adalah dari skillnya. Bukan karena berapa jam dia bekerja, tetapi bagaimana dia memiliki skill. Dari skillnya dinilai berapa upah yang pantas untuk orang tersebut. Nah, untuk nilai guna mungkin nanti bisa diperjelas. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum. Kemudian yang keempat, teori pembagian kerja. Nah, teori pembagian kerja ini, division of labor ini, yang pertama, produktivitas naik, kemudian kita bahas contoh spesialisasi dalam pembuatan mobil, mengerjakan sesuai dengan bakatnya masing-masing, kemudian maka setiap orang menjadi ahli di bidangnya. Division of labor ini tentunya dengan pembagian kerja menurut Adam Smith, maka akan meningkatkan yang namanya produktivitas karena dia ahli di bidangnya. Contohnya misalnya dalam kasus pembuatan mobil, ada yang spesialis dalam pembuatan ban, ada yang spesialis dalam pembuatan rangka, ada yang spesialis dalam pembuatan mesin. Semua berkolaborasi dan bisa menghasilkan karya yang cepat dan yang besar. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengerjakan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi diharapkan bahwa seorang petani atau misalnya seseorang itu harus dia bekerja sesuai dengan tempat yang tempat yang dia sukai, atau misalnya merupakan memiliki bakat di situ pada tempat tersebut. Nah, di sini bakat-bakat ini nilai bakat ini penting agar dia bisa menjadi ahli dan keahliannya itu bisa menghasilkan yang namanya income. Oke, lanjut. Yang kelima adalah teori akumulasi kapital. Jadi misalnya seperti ini, pertama, akumulasi kapital itu setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Siapa yang tidak mau sejahtera? Tentunya semua orang menginginkan kesejahteraan. Makanya yang dilakukan adalah dibutuhkan peningkatan laba dan penghasilan. Kemudian melakukan investasi mesin dan peralatan, kemudian labor efisien. Dalam hal ini bagaimana agar labor itu dalam biaya upah tenaga kerja itu lebih efisien. Jika ingin menjadi aktivitas nasional atau makro, maka akan meningkatkan kesejahteraan nasional. Nah, akumulasi kapital ini didasari oleh setiap orang mau sejahtera. Dari dalam dirinya dia katakan bahwa saya mau sejahtera, dan itu menjadi mindset setiap orang. Nah, untuk mencapai kesejahteraan itu tentunya kita harus mengambil langkah bagaimana peningkatan laba atau bagaimana peningkatan penghasilan dengan cara melakukan investasi dan mengurangi efisiensi di dalam hal tenaga kerja. Nah, aktivitas-aktivitas individu ini akan menjadi, ketika menjadi aktivitas nasional, maka ia akan menjadi peningkatan kesejahteraan secara nasional. Nah, selanjutnya adalah pengaruh pandangan Adam Smith. Jadi, karya Adam Smith itu bukanlah orisinil karena individualis itu merupakan paham hedonis Aristippus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa menurut kaum hedonis ini bahwa kita hidup, mari kita nikmati apa yang kita bisa nikmati. Karena konsepnya adalah konsep materialisme, atau dalam hal ini paham yang paham yang dimiliki adalah bagaimana kita menikmati betul-betul kehidupan kita tanpa memandang adanya hari setelah hari ini, atau dalam artian hari akhirat sebagaimana kita Muslim pahami. Nah, di sini individualis ini merupakan paham hedonis Aristippus. Jadi paham hedonis intinya adalah mari kita berbahagia, mari kita menikmati kehidupan kita. Jangan jangan dikekang oleh aturan. Pokoknya intinya adalah bagaimana menikmati hidup ini. Nah, kemudian yang kedua adalah
pandangan Adam Smith itu individualis, materialis, pemikir ekonomi klasik disebarluaskan. Jadi intinya ya apa ya, pandangan Adam Smith ini bahwa kita mendahulukan kebebasan individu, pasar bebas, bagaimana mendorong individu agar berkreasi, agar setelah dia besar dari karyanya atau dari kreasinya, maka ia bisa untuk dia bisa menjadi sejahtera seperti itu, individualis materialis ini. Kemudian yang ketiga adalah kemudian dianut di berbagai negara seperti Amerika, mencapai kebahagiaan adalah hak asasi manusia. Nah, seterusnya merubah tradisi menjadi perubahan sosial. Jadi tradisi-tradisi yang ada misalnya berubah menjadi perubahan sosial, keagamaan juga demikian. Nah, pengaruh-pengaruh pandangan Adam Smith ini tentunya ini membuat hal yang sangat baru yang menjadi fokus dari kritik Karl Marx sendiri, karena dianggap bahwa pandangan-pandangan Adam Smith ini, yang tentunya pandangan Adam Smith ini juga dipengaruhi oleh ekonomi-ekonomi sebelumnya, dianggap menghadirkan berjuis baru di dalam tatanan Karl Marx, bahwa karena adanya materi atau teori Adam Smith yang diikuti oleh banyak orang, yang menyebabkan orang-orang lain tersebut menjadi orang-orang yang tidak memiliki modal, menjadi masyarakat proletar yang menjadi tertindas. Ya, oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan. Jadi keberhasilan sistem ekonomi pasar di Amerika, Eropa, kemudian diikuti 4 macam Asia, Korsel, Hong Kong, Singapura, dan Thailand, Indonesia. Nah, jadi menurutnya sistem ekonomi pasar ini itu di Amerika dan Eropa. Nah, misalnya mengapa demikian? Karena kita tahu di dunia ini ada 2 golongan yang saling berselisih, yaitu golongan kapitalisme dan komunisme, di mana mereka mengklaim diri masing-masing yang paling benar, atau dalam hal ini yang benar menurut versi mereka. Satu hal mungkin adik-adik, negara komunis yang tidak menganut ekonomi pasar, tentunya dia akan menderita atau fakta yang kita lihat mengalami penderitaan, misalnya seperti Korea Utara dan negara-negara yang lainnya. Ada yang menarik ini, sahabat-sahabat sekalian, Adam Smith atau Nabi Muhammad. Jadi menurut sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad menganjurkan untuk tidak ikut campur urusan harga pasar, tetapi keridhaan keduanya menjadi penentu harga. No selling price and no floor price, tapi kecuali adalah penyimpangan moral. Jadi menurutnya itu tidak perlu selling price ataupun floor price. Yang penting adalah keridhaan keduanya. Itu menurut Nabi Muhammad dan menurut Adam Smith bahwa pasar bebas. Jadi semua orang tergerak untuk bisa membangun ekonominya masing-masing dengan mimpi masing-masing yang dimilikinya. Nah, ketika ada mimpi-mimpi yang dicoba dikobarkan, maka tentunya mimpi-mimpi itu menjadi pendorong individu untuk melakukan berbagai macam cara bagaimana menghasilkan misalnya pendapatan itu sendiri. Nah, yang lainnya saya kira untuk pembahasan tentang Adam Smith ini sampai di sini. Tapi ada hal yang lain yang bukan merupakan di referensi ini. Saya akan mencoba membahas yang dari bukunya History of Economic Talk. Ada beberapa hal, misalnya the causes of wealth nation, bahwa penyebab daripada kesejahteraan negara adalah bagaimana menciptakan productivity of labor atau produktivitas tenaga kerja ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, di sini sebenarnya banyak hal, tapi insya Allah kita mungkin
laksanakan atau kita mungkin membahas di waktu yang lain. Saya kira cukup sekian adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan materi kita di masa-masa yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, adik-adik bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di Classroom. Oke, saya kira cukup sekian adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.